Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pada sesi ini akan masuk materi ketiga, ada di bab 3 buku kewarganegaraan, modul mata kuliah kewarganegaraan. Kita akan bicara tentang integrasi nasional. Dalam materi ini kita akan membahas mulai dari pengertian sampai tantangan dan dinamika dari integrasi nasional. Seperti biasa, kuliah ini diampu oleh dua dosen mata kuliah kewarganegaraan. Sebenarnya ada 3, satu lagi Pak Lukman. Pak Lukman bikin materi sendiri. Ya. Kita akan masuk capaian pembelajaran dulu. Anda diharapkan untuk bisa menjelaskan sekaligus menganalisis tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pembahasan kita akan meliputi pengertian integrasi nasional. Yang kedua adalah macam-macamnya, yang ketiga adalah strategi pengembangannya, yang keempat tentang urgensinya, dan yang kelima adalah tentang dinamika dan tantangannya. Kita masuk pembahasan pertama. Integrasi nasional itu apa? Barangkali gambar ini memberikan sedikit ilustrasi ya, tentang bagaimana keragaman bangsa Indonesia. Dengan keragaman ini tentu saja integrasi nasional itu menjadi sebuah cita-cita bersama. Sekaligus integrasi nasional itu menjadi problem bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat melakukan pencapaian integrasi nasional sebagai bentuk persatuan bangsa Indonesia. Istilah integrasi nasional itu memiliki makna adanya pembauran, campur jadi satu tuh integrasi. Ya, kalau integrasi nasional artinya menyatu sebagai sebuah bangsa. Karena itu ada yang menerjemahkan begini. Integrasi nasional adalah kesadaran tentang identitas bersama bagi semua warga negara. Ini nyambung dengan pertemuan sebelumnya bahwa identitas nasional itu fungsinya mengintegrasikan. Jadi orang akan merasa bersatu kalau memiliki identitas, ciri-ciri, karakteristik yang sama. Dan ini menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Terkait dengan definisi yang sederhana ini, silahkan nanti melakukan analisis bacaan terhadap bagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Ini kemudian muncullah beberapa definisi dari beberapa orang penulis ya tentang integrasi nasional. Kalau Anda perhatikan ya, dari 4 definisi itu, maka 3 diantaranya itu berbicara tentang proses. Safruddin Bahar, Rizanur Arfani, Ramlan Surbakti itu lebih menekankan pada integrasi sebagai sebuah proses. Sementara Juliati Suroyo itu lebih menekankan pada hasil gitu ya. Ini artinya kalau kita melihat dari sisi hasil, ada banyak negara yang belum terintegrasi dengan baik
Mungkin Indonesia salah satunya. Tapi kalau dimaknai sebagai sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti, maka integrasi nasional itu saya kira memang bisa dibuktikan di Indonesia khususnya melalui beberapa momentum, sekalipun dalam sisi yang lain kita akan temukan beberapa contoh yang justru menjadi problem integrasi nasional. Maksudnya bagaimana? Kalau dilihat dari sisi proses misalnya, maka beberapa bentuk integrasi nasional yang sedang berlangsung, ya, itu belum selesai. Indonesia Papua itu nggak selesai-selesai, ya. Indonesia Timor Leste itu juga kita nggak tahu seperti apa nantinya. Sekarang terpisah, apakah nanti bisa bersatu lagi? Sangat mungkin terbuka. Itu kalau dimaknai integrasi sebagai sebuah proses yang nggak akan pernah habis. Sebaliknya yang kelihatannya sekarang baik-baik saja, belum tentu kalau tidak dijaga dengan baik, belum tentu akan berjalan dengan baik dalam waktu yang panjang. Tapi kalau dilihat dari hasil nanti ketahuan mana yang berintegrasi dengan baik, mana yang belum, gitu ya. Yang tidak terintegrasi meskipun prosesnya lama itu Timur Leste bisa akhirnya. Mungkin juga sebagian Papua sekarang ini, gitu kan. Tapi kalau banyak ahli lebih menekankan pada proses, maka saya kira sepakat untuk memaknai bahwa integrasi adalah sebuah proses panjang. Sekarang macam-macamnya. Dilihat dari sisi tertentu, integrasi nasional itu menjadi satu persoalan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karena dari sisi kewilayahan kita barangkali tidak ada masalah, tapi dari sisi ekonomi itu bermasalah. Dari sisi agama secara teori tidak bermasalah, prakteknya bermasalah. Nah, ada yang membagi integrasi nasional itu dengan pembagian semacam ini. Coba kita lihat. Integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya. Apa maknanya integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya? Misalnya kalau integrasi politik itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, vertikal. Contohnya apa? Integrasi vertikal dalam bidang politik, pemerintah pusat dan daerah. Misalnya di dalam pembangunan jalan tol, itu dilakukan integrasi itu. Mana yang kemudian menjadi wewenang pemerintah pusat maksudnya, mana yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Itu dibutuhkan integrasi, kalau enggak gitu enggak jadi. Begitu pula ada dimensi horizontal, ya, antar masyarakat, antar lembaga negara yang sejajar kedudukannya. Itu kalau terjadi integrasi maka berjalan dengan baik, kalau tidak maka semua akan berjalan sendiri-sendiri. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi itu maksudnya adalah bagaimana satu daerah dengan daerah lain itu saling berketergantungan, tidak berdiri sendiri. Ya, orang Surabaya, pemerintah Surabaya itu berharap ada suplai makanan pokok, sayur, ikan itu dari daerah-daerah. Tapi di sisi lain,
Surabaya menyediakan banyak sekali peluang ekonomi ya bagi orang-orang yang berasal dari daerah. Ya. Kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta itu memiliki problem yang cukup serius dalam hal integrasi ekonomi ini. Karena seringkali jangankan Surabaya, Jakarta dengan kota lain, sesama Surabayanya saja sulit bersatu. Harapannya begini, mereka yang menjalankan bisnisnya, ekonominya dengan sangat kuat itu bisa menggerakkan bidang yang lain dalam wilayah tersebut. Apakah itu ekonomi, apakah itu yang lain-lain. Ada juga namanya integrasi sosial budaya. Asal-usul etnis yang berbeda, asal-usul agama, bahasa. Di mana di Indonesia itu berbeda-beda, itu menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan integrasi nasional di bidang sosial dan budaya. Kalau enggak ya sampai sekarang ini masih banyak persoalan etnosentrisme, kesukuan yang besar, yang hebat. Di contoh yang lalu kan, dalam hal film aja semua akhirnya bangga dengan etnisnya masing-masing. Dibuat film dengan latar belakang Jawa, dibuat film dengan latar belakang Sunda, dibuat film. Nah, itu akan menjadi problem kalau itu terus dibesarkan, tidak ada upaya untuk mengangkat Indonesia sebagai sebuah kesatuan dalam tataran yang lebih luas. Kita lanjut. Ini integrasi sosial budaya. Kita lanjut. Myron Wiener memberikan istilah yang agak berbeda. Integrasi nasional disamakan dengan integrasi politik, sehingga kemudian integrasi politik atau integrasi nasional itu dibagi menjadi 5 jenis. Ada integrasi bangsa, ada integrasi wilayah, ada integrasi nilai, ada integrasi elit massa, ada integrasi tingkah laku atau perilaku. Integrasi bangsa bagaimana? Ya tadi, integrasi bangsa itu seperti ini. Nah, ya ini kan simbolnya. Tapi yang sesungguhnya bukan hanya di pakaiannya sebenarnya, tapi di nilai-nilai yang dibawanya. Integrasi wilayah yang kedua itu kita coba lihat. Bangsa Indonesia ini disatukan dalam sebuah batas-batas wilayah yang kemudian menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai sebuah kesatuan, meskipun dilihat dari sisi geografis, pulau-pulau yang ditinggali ditempati oleh bangsa Indonesia itu terpisah-pisah. Ini misalnya, dulu Indonesia seperti ini nih, terpisah-pisah. Setelah merdeka Indonesia terpisah-pisah. Setiap pulau yang kemudian dikelilingi dengan pantai, dengan laut, maka pulau tersebut sesungguhnya sudah terpisah. Nanti akan ada perubahan dan itu menyatukan Indonesia dari sisi wilayah. Bahkan wilayah Indonesia menjadi sangat luas.
kemudian Indonesia jadi seperti ini, khususnya sejak deklarasi Juanda. Jadilah Indonesia itu satu kesatuan yang sangat luas, dan itu kemudian disebut sebagai integrasi nasional. Bahkan sebagian menyebut bahwa deklarasi Juanda adalah proklamasi kemerdekaan yang kedua, gitu ya. Karena yang pertama itu tidak menyebut tentang wilayah dan tidak memberi penjelasan spesifik bagaimana wilayah Indonesia. Maka ketika Insinyur Haji Juanda itu mendeklarasikan Indonesia dengan menggambarkan Indonesia, menyatakan Indonesia semacam ini, ya, Indonesia adalah kepulauan dengan wilayah laut sebagai satu kesatuan, di mana jarak wilayah Indonesia itu adalah 12 mil laut dari ujung luar dari 12 mil laut dari pulau terluar yang ada di Kepulauan Nusantara, maka Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, ini kemudian disebut dengan integrasi elit massa oleh Myron Wiener. Kalau tadi itu wilayahnya, kalau tadi itu kebangsaan sukunya, kalau ini orangnya, personalnya, pribadi-pribadi, khususnya antara yang elit dan yang massa. Ini simbol saja antara yang bawah dan yang atas. Mungkin kalau gampangannya ini mungkin antara bupati dengan warganya. Tapi sebenarnya integrasi elit massa itu yang paling penting adalah gagasan, ide, pesan-pesan, kepentingannya. Kepentingan warga sama dengan kepentingan penguasa, itu yang paling penting. Kalau sekedar cuma salaman ya bisa terintegrasi dalam waktu yang singkat, tapi setelah itu bisa tidak saling bertegur sapa. Dan kemudian ada integrasi nilai, gitu ya. Ada nilai-nilai bersama. Pancasila itu sebagai nilai bersama. Itu namanya terjadi integrasi nilai. Kalau ada yang tidak mengakui Pancasila, dia bukan bangsa Indonesia. Maka itu namanya terjadi integrasi nilai. Ada namanya integrasi tingkah laku menurut Myron Wiener. Ini yang terakhir. Jadi seperti ini. Jadi tingkah laku bangsa Indonesia satu dengan yang lain itu sama, sejalan, ya, tidak saling bertentangan. Ya. Kadang-kadang yang terjadi justru sebaliknya. Anak muda dengan orang yang sudah tua saja tidak bisa sama di dalam menyikapi sebuah peristiwa, tidak terintegrasi dengan baik kita. Nah, kita akan bicarakan yang ketiga, bagaimana integrasi nasional dalam jejak sejarah Nusantara. Jadi ada model Majapahit, ada model kolonial, ada model integrasi Indonesia. Model Majapahit meskipun kadang-kadang itu dipakai sebagai referensi, itu tidak menjadi model yang disukai, karena itu akan menyatukan seluruh wilayah di Indonesia dan kemudian mengakui Jawa sebagai pusatnya. Saya kira orang-orang yang di luar Jawa akan menolak hal ini, apalagi model kolonial. Ya, orang kolonial itu menyatukan ciri khas orang Indonesia itu, disatukan dengan ciri tertentu, tapi sebagai ciri bangsa yang terjajah. Nah, Indonesia yang merdeka itu juga merupakan bentuk integrasi, satu bangsa, satu bahasa, satu tempat tinggal, satu asal usul sebagai umat manusia.
itu menunjukkan kita adalah bangsa yang bersatu. Untuk mendapatkan integrasi nasionalnya, khususnya yang kemudian kita catat dalam sejarah, ya, momentumnya adalah proklamasi. Kemudian kalau setelah proklamasi, momentumnya adalah pada saat deklarasi Juanda, ya, awalnya berserakan menjadi bersatu. Nah, integrasi nasional itu dapat direkayasa, dapat dilakukan pengembangan. Rekayasanya dalam bentuk apa? Rekayasanya dalam bentuk mencari musuh bersama, ya, common enemy. Ya, makanya kalau ada ancaman dari luar, itu bisa menciptakan integrasi nasional, integrasi di tingkat masyarakat. Ada sepak bola lawan negara lain, itu akan mempersatukan. Ada bulu tangkis, event bulu tangkis melawan negara lain akan menyatukan. Itu namanya model pengembangan dengan mengidentifikasi ancaman yang sama, musuh yang sama. Yang kedua, bisa juga dikembangkan integrasi nasional itu melalui gaya politik. Orang itu kalau menggunakan gaya politik tertentu itu dapat mempersatukan. Dengan gaya orasi yang kuat misalnya, itu bisa mempersatukan, meskipun tidak selalu berhasil. Tapi pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu itu berhasil. Ya, memberikan kesejahteraan, sama-sama memberikan kesejahteraan. Kalau memimpin sama-sama bareng-bareng memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, akan terjadi proses integrasi nasional yang terus berkembang. Dan itu bergantung dengan gaya politik para pemimpin bangsa. Bisa juga dengan lembaga politik, misalnya birokrasi, ya, itu bisa. Misalnya IKTP, itu kan kayak birokrasi. Dengan IKTP kita punya jalan untuk melakukan integrasi nasional. Enggak punya KTP, bukan orang Indonesia, itu namanya pakai jalur birokrasi. Yang keempat, pakai jalur ideologi, ya, mengenalkan Pancasila sebagai ideologi bersama dan kemudian memperjuangkannya bersama-sama, itu mempersatukan juga. Yang terakhir adalah bagaimana ekonomi itu bisa berjalan berimbang antara satu kelompok masyarakat dengan yang lain, tidak jomplang dari sisi ekonomi masyarakat. Meskipun ada juga yang berpendapat lain, secara umum integrasi nasional dapat dilakukan dengan pertama strategi asimilasi, dan yang kedua strategi pluralisasi. Sebenarnya ada lagi strategi akulturasi, ya. Ada yang digabung asimilasi, ada yang dicampur akulturasi, ada yang dibiarkan berbeda, pluralisasi. Dan itu sama-sama sebagai strategi. Nggak bisa semuanya digabung, itu nggak bisa semuanya digabung. Nggak bisa semua dicampur, dimix, itu nggak bisa. Ya. Karena ada juga cara yang lain, dibiarkan berbeda. Itu juga adalah strategi integrasi nasional. Yang kemudian menjadi pembahasan kita adalah apa urgensinya, apa nilai pentingnya. Integrasi itu bisa membangkitkan kesadaran bersama tentang identitas nasional, memperkokoh identitas nasional, ya, membangun persatuan dan kesatuan, dan
urgensi itu bisa tidak terwujud manakala tantangan dan ancamannya tidak bisa dihadapi. Apa itu? Misalnya, jika ada ketidaksepahaman antar elemen bangsa, ya, maka ada potensi disintegrasi. Nggak paham dalam apa? Nggak paham, tidak sama pemahamannya dalam hal politik, arah politik, ya, arah ekonomi, arah pembangunan. Kalau nggak sama, ada potensi terjadi disintegrasi nasional. Tantangan lain dalam hal politik, dulu ada G13 PKI. Nanti nontonlah kalian di bulan ini, di bulan September, ya. Atau mungkin ada situasi-situasi lain yang mirip sekalipun tidak menyebut adanya PKI, tapi potensi ideologinya masih ada. Ini beberapa macam, ya, proses disintegrasi bangsa. Sekarang yang terakhir. Nah, coba ini bisa terintegrasi atau tidak? Di satu sisi ada mereka yang tinggal di bangunan yang tinggi, batasnya tidak terlalu jauh, ada kelompok masyarakat yang hidup di kampung yang kumuh. Mana mungkin bisa campur mereka, ya, nggak bisa biasanya, terlalu jauh bedanya. Termasuk yang terakhir ini, contoh paling gampang. Apa ini? Yang terakhir ini. Ini Indonesia dan Malaysia itu batas, ya. Jadi yang kelihatan lubang-lubang itu masih wilayah Indonesia, sebelahnya atau ke arah depan yang jalannya mulus itu wilayah Malaysia. Bagaimana bangsa Indonesia mau terintegrasi dengan baik oleh tetangganya saja yang lubang-lubang itu ditolong, ya, ditolong dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk aspal yang bagus. Kita lubang sana bagus. Oleh karena itu, warga di perbatasan semacam ini merasa bahwa lebih enak kalau ikut negara tetangga, sehingga dengan bangsa sendiri tidak terintegrasi tapi disintegrasi. Itu kurang lebih gambarannya, beberapa poin yang nanti bisa didalami. Kita akan coba dalami dalam sesi pertemuan luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.